Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Ibu Hamidatur Rahmah, SPSI, MPD, dan yang saya hormati teman-teman kelas 3 PGSD A7. Sebelum mulai presentasi pada pagi hari ini, marilah kita meningkatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan, sehingga masih bisa mengikuti perkuliahan walaupun dalam jaringan atau daring. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam kita aturaken kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok pada hari kiamat. Semoga dengan sholawat serta salam kita bisa mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ya, kami dari kelompok 7 kelas 3 PGSD A7 mata kuliah Psikologi Perkembangan akan mempresentasikan tentang teori etologi dan perannya terhadap perkembangan. Teori ini dikembangkan oleh Konrad Zakaria Lorenz. Nah, sebelum memulai presentasinya, alangkah baiknya kita memperkenalkan kelompok kita terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Khairul Amri. Yang kedua, Mbak Nur Laila Indasari. Dan yang ketiga, Mbak Siti Nur Saadah. Yang keempat, Mbak Mu'inatus Saadah. Dan yang kelima, Mas Mugarin Sabit Tauhid. Ya, sejarah tokoh Konrad Lorenz. Konrad Zakaria Lorenz lahir di kota Vienna, Austria pada tanggal 7 November 1903. Dia merupakan ahli psikologi, zoologi, dan ornitologi. Ya, Konrad Lorenz mengembangkan teori etologi bermula saat dia melakukan percobaan pada dua kelompok itik, di mana itik yang pertama ditetaskan oleh induknya, kemudian itik yang kedua ditetaskan dengan menggunakan inkubator. Ketika itik yang kedua menetas, yang dilihat pertama adalah Konrad Lorenz, maka itik tersebut mengikuti kemanapun Lorenz pergi. Bahkan ketika itik yang ditetaskan dalam inkubator ditemukan pada induknya aslinya, dia menunjukkan sikap menolak. Peristiwa ini dalam ilmu psikologi perkembangan dinamakan dengan fase inbreeding. Fase inbreeding merupakan pembelajaran yang dialami dalam periode kritis yang menghasilkan kekuatan pada benda bergerak yang dilihat. Dalam penerapan ilmu etologi, fase inbreeding terjadi pada anak yang selalu berkeinginan untuk mengikuti ibunya. Anak tersebut memberikan tanda bahwa dia minta perhatian dan ingin dekat dengan ibunya. Contohnya ketika dia menangis, dia memberikan tanda kepada ibunya bahwa dia ingin digendong ibunya. Dan ketika dia menangis, dia juga memberikan tanda bahwa dia lapar agar ibunya memberikan perhatian kepadanya. Hakikat teori etologi. Etologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang memiliki arti kebiasaan dan logos yang berarti ilmu. Etologi juga dapat diartikan sebagai karakter atau etika. Cara terminologi, teori etologi dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari perilaku binatang dan manusia, terutama yang berkaitan erat dengan fungsi perilaku yang didasarkan atas
perilaku variabel psikologis, genetik, dan menggunakan metodologi yang terdapat dalam semua cabang disiplin biologi. Selanjutnya, penyebab timbulnya perilaku manusia. Penyebab timbulnya perilaku manusia diantaranya adalah yang pertama bersifat bawaan, yang kedua diperoleh dari hasil belajar, yang ketiga adalah perilaku individu yang meliputi bawaan sejak lahir dan dari proses belajar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya yaitu terdapat beberapa model dalam belajar, antara lain yang pertama yaitu imprinting. Imprinting adalah tipe atau model belajar yang sangat cepat dan tidak dapat terlupakan yang menempati tahapan-tahapan penjajakan awal. Contohnya, bayi yang baru lahir secara refleks akan mencari puting susu ibunya. Yang kedua yaitu habituation atau pembiasaan. Habituation ini merupakan suatu kemampuan dari hewan atau manusia untuk menggunakan tipe atau model khusus suatu rangsangan. Contohnya, anak akan berhenti menangis jika ia sudah mengenal teman-teman baru di kelasnya. Yang ketiga yaitu trial and error. Trial and error secara bahasa berarti mencoba dan belajar dari kesalahan. Contohnya, seorang anak tidak akan hujan-hujanan karena ini termasuk pengalaman si anak agar menghindari hal tersebut karena akan berakibat sakit. Yang keempat yaitu classical condition. Classical condition ini merupakan suatu proses belajar dengan menggabungkan stimulus baru dengan stimulus alami sebagai respon perkembangan normal yang akan menggantikan respon normalnya dengan bentuk yang baru. Contohnya, seorang balita dilatih pada awalnya minum susu untuk beralih minum air susu dalam botol. Jadi dilatih seorang balita yang awalnya meminum ASI untuk beralih meminum air susu dalam botol atau susu formula ya. Yang kelima, yang terakhir yaitu insight, wawasan atau pengetahuan. Manusia mempunyai kemampuan berpikir, dapat mengenali suatu masalah dan mencari pemecahannya. Contohnya, ketika bayi dirangsang dengan mainan yang diletakkan cukup jauh dari jangkauannya, maka ia akan berusaha untuk meraih benda itu. Misalnya dengan cara merangkak atau dengan caranya ya. Teori etologi modern menurut Lorne dan Timbergen. Etologi menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi terkait dengan evolusi dan ditandai oleh periode penting atau peka. Konsep etologi untuk belajar dengan cepat dan alamiah dalam satu periode waktu yang kritis yang melibatkan kedekatan dengan objek yang dilihat bergerak pertama kali. Para tokoh etologis ini mengamati bahwa perilaku secara teliti dengan lingkungannya, seperti dengan lingkungan alamiahnya, seperti di rumah, taman bermain, di rumah sakit, dan lainnya. Dengan langkah-langkahnya, yang pertama mengetahui informasi tentang spesies tersebut sebanyak mungkin, lalu mengamati tingkah laku khasnya, dan membandingkan dengan tingkah laku spesies lainnya. Dicontohkan pada hasil percobaan Lorne terhadap 2 butir telur angsa. Telur pertama dirami oleh induknya, sedangkan yang kedua dihangatkan di dalam inkubator. Setelah telur angsa menetas, angsa yang dirami induknya akan mengikuti tingkah laku induknya, dan angsa yang dihangatkan di dalam inkubator selama belum menetas mengikuti tingkah laku Lorne. Jadi itu merupakan contoh teori etologi menurut Lorne. Selanjutnya yaitu tingkah laku yang tidak pernah dipelajari dan muncul karena stimulus eksternal, yang merupakan tingkah laku instinktif. Pola tindakan tertentu juga memiliki komponen pendorong dasar,
sebuah desakan dari dalam untuk terlibat dalam tingkah laku instingtif. Contohnya, tindakan penyelamatan diri anak ayam oleh induknya karena dapat merespon kapanpun jika anak-anaknya berada dalam bahaya, dan dicontohkan pada hasil percobaan Lorenz terhadap 2 butir telur angsa. Telur yang pertama dierami oleh induknya, sedangkan telur yang kedua dihangatkan di dalam inkubator. Setelah telur angsa menetas, angsa yang dierami induknya tadi akan mengikuti tingkah laku induknya, dan angsa yang dihangatkan tadi di dalam inkubator selama belum menetas mengikuti tingkah laku Lorenz. Pandangan etologis mengenai perkembangan anak. Teori Bowlby atau teori keletakan. Fase-fase keletakan yaitu yang pertama, fase lahir sampai 3 bulan. Jadi maksudnya di sini respon tak terpilah kepada manusia. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu fase 3 bulan sampai 6 bulan. Fokus pada orang-orang yang dikenal. Yang ketiga, 6 bulan sampai 3 tahun. Keletakan yang intens dan pencarian kedekatan yang aktif. Yang keempat, 3 tahun sampai berakhirnya masa anak-anak, yaitu tingkah laku persahabatan. Keletakan sebagai pencetakan ditemukan oleh Cornat. Keletakan anak mengikuti arah yang serupa dengan proses pencetakan pada hewan. Proses ketika hewan belajar stimuli pemicu untuk melepaskan insting sosial mereka disebut pencetakan. Kita dapat mengamati proses serupa pada manusia, meskipun perkembangan sangat lambat. Hewan yang diamati seperti anak IT yang baru menetas mengikuti setiap aktivitas dari figur yang dilihatnya pertama kali. Itu tadi penyampaian materi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu, terutama Ibu Hamidatur Rahmah MPD dan semua teman-teman. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan baik pemaparan materi, penulisan atau yang lainnya. Cukup sekian dari kami. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.